Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hari Tarwiyah hari ini ya. Hari ini adalah hari di mana pada musim haji jamaah haji biasanya berangkat ke Mina ya, ke Mina untuk melakukan tarwiyah bermalam di Mina. Ya besok beribadah sholat di sana pagi-pagi besok subuh mereka berangkat ke Arafah ya, berangkat ke Arafah kemudian bersiap waktu zuhur mereka melaksanakan ibadah wukuf, berdoa di Arafah. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berdoa, beribadah ya, berpuasa. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita bisa berpuasa hari ini ya dan besok insya Allah mendapatkan fadilah keutamaan yang besar sekali puasa tarwiyah dan puasa Arafah ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan keluarga kita semua, teman-teman kita juga dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di waktu liburan ya di hari Ahad, di waktu senggang kita ya, aktivitas kita hari-hari kita hari Senin sampai hari Ahad sebenarnya sama saja ya. Dalam kondisi PPKM ini hari itu adalah semuanya adalah hari Ahad ya kan, karena hari-hari kita adalah hari-hari di rumah ya. Kadang kita juga apa namanya bingung juga hari-hari itu semuanya hari libur gitu ya. Ya bagi yang mungkin diharuskan untuk bekerja dari rumah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama, yaitu tema wakaf ya. Memang tema wakaf ini belum begitu banyak orang-orang yang sengaja apa namanya ikut ya dalam syiar wakaf ataupun sengaja belajar wakaf gitu ya. Nah, untuk itulah kita hari ini perlu membahas tentang wakaf. Kenapa? Sehingga kalau kita memahami wakaf lebih dalam, kemudian ada sesuatu yang kita dapatkan dari pemahaman ini, insya Allah kita akan bersemangat ya untuk menjalankan wakaf ini dan juga mengajak orang-orang untuk berwakaf. Karena wakaf ini sangat penting sekali. Nah, pentingnya wakaf inilah yang belum banyak dipahami orang ya. Dan kita tahu padahal wakaf itu adalah keutamaan yang besar sekali. Nah, mensyiarkan wakaf ini memang perlu terus-menerus ya, dan itu tugas kita gitu ya. Kita sebagai duta wakaf ya, alhamdulillah insya Allah selalu melakukan sharing wakaf ya untuk mengajak orang memahami wakaf seperti apa cara berwakaf dan apa tantangannya dan seterusnya. Untuk itu tanpa berlama-lama saya mau sharing materinya ya sehingga kita bisa lebih fokus ya apa saja yang mau kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, saya lagi sharing modulnya. Baik, saya dan teman-teman sebagian adalah profesinya sebagai duta wakaf ya. Duta wakaf itu apa? Duta wakaf adalah sebuah profesi di mana tugas kita adalah membantu umat, ya membantu masyarakat, membantu setiap orang agar mereka punya perencanaan wakaf ya. Untuk apa perencanaan wakaf? Ya, wakaf adalah sebagai sarana kita menambah timbangan amal kita nanti di akhirat kelak ya. Jadi ini tugas kita ya memberikan edukasi, melakukan syiar wakaf sehingga apa? Sehingga setiap keluarga, setiap umat bisa punya perencanaan wakaf dalam jumlah yang optimal ya, dalam jumlah yang maksimal sehingga diharapkan wakaf tersebut bisa menjadi amal jariah bagi setiap orang dan keluarganya yang mudah-mudahan menambah timbangan berat amal solihnya nanti di akhir kelak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kita perlu sedikit membahas tentang apa sih tantangannya wakaf itu ya, dan apa sih potensinya, apa sih peluang wakaf itu sendiri gitu ya. Baik, nah ini yang pertama, ya ini sebenarnya di Indonesia ini tanah wakaf itu sudah sangat luas sekali ya. Artinya
ada 430.000 hektar tanah wakaf yang sudah diwakafkan ya oleh orang-orang ya, oleh masyarakat. Mereka sudah mewakafkan tanahnya. Ya, ini data dari Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Sejak tahun 2017, bahkan sekarang 2021, kalau sempat saya baca itu sudah 450.000 hektar lebih ya, sudah bertambah tanah wakaf itu. Nah, tanah wakaf yang luas ini ya, sayangnya 90%-nya itu masih nganggur. Ya, tanah wakafnya sudah ada, tetapi tanah wakaf ini belum bisa digunakan, belum bisa dimanfaatkan. Ya, orang sudah mewakafkan tanah, namun sayang tanah tersebut belum bisa dibangunkan masjid, belum bisa dibangunkan sekolah, belum bisa dibangunkan pesantren atau sarana-sarana buat masyarakat atau rumah sakit dan seterusnya. Nah, penyebabnya adalah ya eh, pendanaannya, ya uang untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut sehingga bisa dibangunkan masjid, bisa dibangunkan madrasah, pesantren, rumah sakit dan seterusnya itu belum ada. Nah, yang kedua adalah memang adanya keterbatasan ya dalam program-program wakaf itu sendiri gitu. Nah, ada proposalnya ya, tetapi sekali lagi ya, yang ikut serta ya dalam membangun ini belum banyak ya. Ada memang ya, tetapi kontribusinya juga masih sangat terbatas sekali. Ada sebuah proyek di sebuah pesantren ya, bangun masjid, tapi orang hanya mampu ikut membantu ya 100.000, 1 juta mungkin ya, 10 juta itu mungkin ya. Dan sangat jarang sekali orang yang punya kemampuan berwakaf ratusan juta ya, bahkan miliaran itu sangat jarang, hanya orang tertentu saja. Nah, insya Allah melalui program Quantum Wakaf yang kita hari ini sharing, kita bisa punya potensi berwakaf dalam jumlah ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Nah, yang ketiga adalah memang kurangnya promosi ya, promosi baik tentang wakaf itu sendiri ya, melakukan syiar wakaf. Kenapa? Banyak orang yang belum ikut serta berperan dalam mensyiarkan wakaf ini ya. Nah, berikutnya adalah potensi wakaf di Indonesia ya. Eh, ini menurut Badan Wakaf Indonesia sendiri ya, potensinya sangat besar sekali ya. Kita bisa cek, kita bisa baca di media ya, banyak sekali penjelasan tentang ini bahwa potensinya ada 180 triliun per tahun ya, potensi wakaf kalau kita bisa benar-benar mengajak umat muslim Indonesia ini untuk berwakaf, wakaf melalui uang dan seterusnya, itu potensinya sangat besar sekali. Namun sayangnya ya, ini menurut Badan Wakaf Indonesia juga bahwa ya potensi yang besar ini ya, kita bisa menghimpun aset wakaf yang sangat besar ini yaitu sampai 2.000 triliun per tahun ya, menurut Badan Wakaf Indonesia. Nah, realisasinya ya sampai saat ini itu baru 400 miliar per tahun. Artinya antara 2.000 triliun dan 400 miliar itu kan jauh banget angkanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa? Permasalahannya ada di mana? Nah, eh, permasalahannya adalah di sini ya, bahwa wakaf itu sendiri dengan zakat ada sedikit perbedaan ya, yang menyebabkan wakaf itu belum berkembang seperti layaknya zakat. Dan kita tahu ya, lembaga-lembaga zakat atau badan zakat ya, ataupun nazir-nazir zakat itu lebih banyak gitu ya, dan di dalamnya ada wakaf. Nah, itu terjadi kenapa? Karena memang masyarakat ini memahami wakaf itu hanyalah sebagai sukarela saja. Beda sama zakat. Zakat itu kan kewajiban. Artinya namanya kewajiban, mereka mau nggak mau ya harus mengeluarkan harta zakatnya, ya hartanya untuk dizakatkan. Berbeda dengan wakaf. Wakaf itu masih punya anggapan bahwa ya sukarela lah, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada juga kan nggak dipaksa, nggak ada keharusan juga gitu. Nah, jadi masih memiliki pemahaman seperti itu ya. Yang kedua adanya minimnya literasi wakaf, ya pemahaman tentang pentingnya berwakaf, pentingnya kita menyiapkan wakaf, kemudian fadilah, keutamaan dari wakaf, sejarah tentang wakaf, ya banyak hal yang perlu kita ketahui sehingga ada semangat ya untuk kenapa kita harus berwakaf. Nah, literasi tentang zakat, tentang zakat ini lebih banyak dibahas gitu ya, tetapi tentang wakaf belum banyak. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai menggeliat ya, dan ini bagian dari tugas kita bersama untuk memberikan edukasi ya, literasi tentang wakaf itu kepada umat ya. Nah, ini juga PR kita ya, PR besar kita adalah jumlah umat muslim di Indonesia ini ada 235.000 jiwa ya.
Namun sayangnya, ya sayangnya pemahaman tentang wakaf ya, yang mengerti tentang wakaf, kemudian juga yang sudah berwakaf itu masih sangat kecil sekali. Ya ini kita bisa cek di websitenya Badan Wakaf Indonesia ya, di survei indeks literasi wakaf yang terbaru di tahun 2020 di bulan Mei tahun lalu ya, itu sangat rendah sekali ya, angkanya masih sangat rendah sekali, belum separuhnya. Bahkan ya yang menyedihkan sekali adalah lebih dari 90% umat muslim di Indonesia itu belum melakukan amal wakaf ini. Ya, tapi kalau mereka bersedekah sudah. Ya bersedekah, infak, ya sekedarnya itu sudah. Kan wakaf ini kan berbeda. Wakaf ini kan nanti ada istilahnya kita melakukan ikrar wakaf gitu ya. Ada nazir yang ngelola seperti itu. Nah, yang ikut serta dalam berwakaf ini masih kecil sekali ya. Nggak sampai 10% yang sudah ikut berwakaf. Nah, ini PR besar kita bersama ya. Nah, hari ini kenapa akhirnya kita perlu membahas tentang wakaf ya? Kenapa setiap orang ya itu wajib punya wakaf sebenarnya, kalau bisa dibilang tuh wajib ya. Dan bahkan setiap keluarga itu penting banget mereka punya amal jariah berupa wakaf. Kenapa? Nah, ini insya Allah hari ini mudah-mudahan kita bisa pahami bersama ya, sehingga kita ketika memahami pentingnya diri kita dan keluarga kita punya wakaf, ada semangat kita untuk akhirnya menjadikan wakaf ini suatu yang utama ya, yang menjadi amalan utama kita, yang ya itulah yang mungkin nanti kita akan harapkan keutamaannya nanti di akhirat ya. Baik, untuk itu kita bahas hari ini. Nah, eh, pertama, ya ini alasan utamanya sebenarnya ya. Alasan utama kita membahas wakaf adalah memang kalau selama ini kan banyak dari kita, dari ya istilahnya kalau kita bilang ya hal yang wajar lah ya, hal yang wajar sekali bila mana kita ya sebagai orang tua itu menyiapkan apa namanya, biaya pendidikan buat anak kita gitu ya, membeli rumah, membeli kendaraan, ya mengumpulkan aset dan seterusnya. Ya itu suatu hal yang memang kewajiban ya, memang sebagai seorang kepala rumah tangga, ya sebagai keluarga ya untuk menyiapkan itu. Nah, namun yang harus kita sadari juga adalah ya bahwa apa yang kita kumpulkan dari aset-aset kita ya, dari rumah, kendaraan dan seterusnya, semuanya sebenarnya adalah sementara ya. Semuanya pasti kita tinggalkan ya. Dan kata Rasulullah SAW, hidup kita di dunia ini nggak lama, 60-70 tahun aja. Ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, 60-70 tahun. Ya, walaupun ada yang lebih dari itu. Nah, artinya apa yang telah kita kumpulkan itu semuanya pasti ditinggalkan ya, dan artinya akan berpindah ke pemilikan. Lalu apa yang kekal? Ya, yang kekal abadi itu adalah tentu adalah kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, di akhirat ini kan ada dua saja, ya nggak ada tiga. Yaitu apakah nanti kita menjadi penduduk surga bersama Rasulullah SAW atau kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam gitu ya. Dan ayat tentang ini membahas tentang khalidina fiha abada ya, kekal selama-lamanya ini itu ada 110 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, artinya menerangkan bahwa menguatkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan yang abadi yang kekal itu nanti di akhirat. Ya, di dunia hanya sementara, di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Nah, menyadari dua hal ini, ya menyadari dua hal ini bahwa kehidupan kekal itu adalah di akhirat. Disinilah kita perlu sekali ya memahami pentingnya punya wakaf itu. Karena apa? Ya karena ya kalau ditimbang, kalau kita coba merenung ya, di akhirat nanti kan akan ada namanya al-mizan, ada namanya timbangan, yaitu timbangan amal. Ditimbanglah amal kita. Antara amal dan dosa kita, mana yang lebih berat? Nah, mumpung kita masih di dunia, masih bisa menyadari, masih bisa merenung, masih bisa melihat ya. Kalau kita boleh jujur dengan diri kita sendiri, kayaknya ya, kayaknya ya ibadah kita belum 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 maksimal kan. Ya, mungkin sholat kita ya masih kadang telat ya kan, belum juga khusyuk, masih pikiran macam-macam, apalagi kondisinya pandemi, masih mikirin ini itu. Sedangkan peluang dosa itu setiap hari ada aja ya kan, dari WA yang kita terima, dari internet yang kita baca, ya dari kondisi apa namanya kita akhirnya ya berita-berita yang membuat hati kita mencaci ataupun dengki dan seterusnya, kan peluang dosa ini banyak sekali. Kalau boleh jujur ditimbang, ya mungkin kita semua akan berkata jujur bahwa dosa kita ternyata lebih berat dari amal kita. Nah, kalau ternyata ya kita menyadari itu dan amal kita belum banyak, lalu pada saat nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia, kan terputus semua amal itu.
tidak ada lagi amalan kita yang bisa kita andalkan. Maka disinilah pentingnya wakaf ya. Wakaf itu kan sebuah amal jariah. Jariah itu kan mengalir. Artinya apa? Akan terus memberikan pahala kebaikan dan akan terus menambah timbangan amal kita menjadi berat, gitu ya. Nah inilah pentingnya punya amal jariah, ya. Karena amal lain kalau bisa dibilang dalam hadis, dalam ayat Al-Quran juga ada ungkapan ayat ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa nasolin. Kalau sekiranya kematianku bisa ditunda sebentar saja, ya maka aku akan bersedekah ya. Bersedekah di sini bersedekah jariah ya. Yang apa? Yang pahala akan terus mengalir ya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, maka disinilah kita penting sekali membahas tentang wakaf. Kenapa? Ya karena wakaf ini akan memberikan timbangan pahala kita walaupun sudah meninggal dunia. Ya, orang yang mau meninggal dunia bahkan sudah meninggal dunia dia tidak ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan ibadah lain ya. Tidak juga sholat, tidak juga mau umroh, tidak juga mau baca Quran, ya tidak juga mau haji ataupun sholat malam ya. Yang mereka ingin lakukan adalah bisa berwakaf, ya bisa punya amal jariah berupa wakaf. Nah itulah pentingnya kalau kita bisa menyadari pentingnya punya wakaf ini, maka ini haruslah menjadi prioritas kita untuk menyiapkan amal jariah berupa wakaf sehingga menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita. Ya. Nah yang kedua, ya kenapa perlu menyiapkan wakaf sekeluarga? Ya penting setiap keluarga punya amal jariah berupa wakaf. Ya karena memang siapapun kita yang sayang sama keluarga, yang mencintai keluarga kita, pengen sekali ya bersama-sama di surga sebagaimana bersama-sama kita di dunia. Ya kan? Maka insya Allah dengan program wakaf kuantum yang kita siapkan ini, kita bisa berwakaf buat keluarga kita. Ya. Bahkan dalam jumlah yang maksimal sekali, kita bisa niatkan pahala wakafnya buat orang tua, buat ayah, ya buat ibu, buat kakek, ya buat anak-anak semuanya ya dari nilai 1 miliar yang kita wakafkan. Seandainya kita mau berwakaf untuk 10 orang kan masing-masing bisa berwakaf 100 juta tuh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya dengan beramal jariah sekeluarga kita bersama-sama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, inilah pentingnya berwakaf sekeluarga. Gitu ya, berwakaf sekeluarga. Oke, sedikit ya kita bahas tentang wakaf ya. Wakaf dalam Islam itu merupakan sebuah amalan yaitu menyalurkan harta kita ya untuk kepentingan umum, untuk ibadah, untuk masyarakat ya yang nanti keberkahan pahalanya itu akan terus mengalir nanti sampai kita di akhirat kelak ya, sampai nanti dihisab. Nah, kemudian ada istilah namanya wakif ya. Wakif itu orang yang berwakaf. Ada namanya nazir yaitu lembaga yang nanti ngurusin harta wakaf kita. Ada mauquf ya. Mauquf itu harta benda yang diwakafkan. Kemudian ada namanya mauquf alaih yaitu yang menerima manfaat wakaf. Nah, yang berikutnya ada sirat ya atau ikrar ya. Jadi wakaf itu diikrarkan ya. Tujuannya apa? Ya biar tujuannya jelas tahu ini wakaf kita diikrarkan untuk apa gitu ya. Baik secara lisan ataupun dia dengan tulisan ya yang dipahami. Ya, itu yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa. Nah, bicara tentang wakaf, ya kita bicara tentang sejarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena wakaf ini memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, yang Rasulullah lakukan kan membangun masjid nih, masjid yang indah sekali ya, Masjid Nabawi, yang semua kita merindukan untuk beribadah di dalamnya. Ini kan masjid yang dibangun Rasulullah SAW ketika Rasulullah tiba di Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan? Ya, itu Rasulullah membeli tanah, ya, dari 2 anak yatim, kemudian tanah itu beliau wakafkan. Ya, beliau wakafkan, akhirnya ya dibangunkan masjid dan sahabat-sahabat Rasulullah yang punya tanah juga di area kawasan Masjid Nabawi itu mereka semua wakafkan. Gitu ya. Mereka wakafkan ya untuk perluasan masjid dan seterusnya dan luar biasa ya. Sahabat-sahabat Rasulullah juga mencontoh Rasulullah. Ada yang terkenal ya, yang terkenal mungkin kita sama-sama tahu wakafnya Utsman ya. Utsman membeli sumur dari orang Yahudi di Madinah, kemudian dia wakafkan ya. Dan wakafnya Utsman bukan hanya sumur ya. Utsman punya banyak harta yang beliau wakafkan. Juga ada Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar ya. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain banyak juga yang berwakaf ya. Kalau kita baca sejarahnya, penjelasannya ada Abu Bakar, ada Ali, ada Tolha, semuanya mewakafkan tanah mereka ataupun kebun mereka ataupun rumah mereka ataupun apa yang mereka punyai ya untuk diwakafkan di Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang contoh yang sampai sekarang masih ada yaitu Al-Azhar sendiri ya. Ini kan memang di awalnya
Masjid Jami Al-Azhar yang diwakafkan dari dinasti Fatimiyah, ya, yang akhirnya menjadi kampus terbesar di dunia saat ini, yang umurnya sudah 1000 tahun. Yang kita tahu, kampus ini bagaimana mereka memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang belajar di sana, yang mereka mendapatkan beasiswa dari wakaf, ya, yang dikelola sampai hari ini, ya, dari wakaf-wakaf yang terus, namanya wakaf kan tidak habis, ya, terus berkembang, akhirnya banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, yang sekolah di sana, yang kuliah di sana, yang menjadi dai, menjadi ulama, dari mana? Dari orang-orang yang berwakaf di Al-Azhar ini, ya. Nah, contoh yang juga ada di zaman modern sampai saat ini adalah ini wakaf, yang terkenal juga adalah wakaf Raja Abdul Aziz, ya, pendiri dari Kerajaan Arab Saudi, ya. Dia mewakafkan tanah yang ada di sekitar Masjidil Haram tersebut, dibangunkan hotel, ya, Hotel Abrajul Bait, ya. Hotel mahal, ya, bagi yang jamaah plus haji, umroh itu mereka tinggal di sini, ya, nyaman sekali, ya. Yang terkenal dengan ada tower Zamzam, ya. Padahal tower itu banyak sekali, ada tower Raffles, ya, ada Rutana, ada Swiss Hotel, ya, ada Fairmont, ya, itu hotel-hotel apa namanya yang 7 tower itu, ya. Nah, keuntungan dari hotel ini, ya, ini kan hotel ini kan sewa sebenarnya, mereka sewa dari tanah itu mereka membayar, ya. Nah, hasilnya, keuntungannya ada untuk apa? Untuk operasional Masjidil Haram. Jadi membiayai Masjidil Haram itu dari wakaf sewa tanah ini, gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali kan. Nah, yang juga terkenal ada orang Indonesia nih, ya, orang asal Indonesia, orang Aceh yang dulu apa namanya tinggal di Mekah, yang punya tanah juga, orang kaya juga, ya. Dia wakafkan tanahnya. Dalam wasiat wakafnya itu ada wasiat wakaf, ya. Dia punya wasiat wakaf yang menyampaikan bahwa wakaf ini diberikan kepada pelajar-pelajar asal Asia, ya. Asia di situ ya Aceh dan sekitarnya, ya, mendapatkan apa namanya uang lah dari keuntungan wakaf tanah yang disewakan hotel ini. Kemudian juga untuk orang-orang Aceh yang berangkat haji, ya, itu dapat juga uang yang diberikan kepada mereka per orang lebih kurang sekitar 5 juta. Ini sampai sekarang masih berjalan, ya, namun 2 tahun terakhir ini nggak ada ibadah haji yang dari Indonesia, ya, mungkin alokasinya dialokasikan buat lain insya Allah. Ya, nah, oke, dari apa yang tadi kita sama-sama dengarkan, bahwa luar biasa, ya, kemanfaatan wakaf itu dahsyat sekali, ya. Orang-orang bisa belajar, bisa kuliah di kampus-kampus di Arab, di Timur Tengah sana, bukan hanya Al-Azhar, ya, di kampus-kampus lain juga banyak sekali wakaf, ya, seperti di Libya, di Sudan juga, di Madinah juga kampus-kampus itu dari wakaf, ya. Dan mereka belajar di sana gratis, dapat beasiswa, itu kan luar biasa, ya. Bangun masjid, ya, bahkan juga rumah sakit, ya. Nah, bagaimana kalau kita ditanya nih, dengan keutamaan tersebut, ya, orang-orang yang melakukan itu kan mereka dapat pahala, ya, dapat keutamaan yang terus mengalir ketika orang-orang terus belajar, ya, terus mendapatkan ilmu, terus bermanfaat buat umat, itu pahalanya mengalir terus tuh sampai akhir zaman, itu kan luar biasa. Nah, tentu, ya, kalau kita sebagai seorang yang beriman, ya, kemudian juga ingin apa namanya mencontoh Rasulullah SAW, pengen nggak sih kalau kita juga punya wakaf, ya, bisa punya wakaf, ya kan, bisa punya wakaf masjid ataupun wakaf buat pesantren, buat rumah sakit, ya, bahkan wakaf perkebunan, wakaf produk dan seterusnya, yang kita tahu tuh dananya nggak sedikit, ya. Nah, kalau kita hitung-hitung, coba sederhana aja, kalau kita mau bangun masjid 500 juta sebenarnya kurang, ya, tetapi kalau kita bangun masjid kecil lah, di perkampungan ataupun mungkin masih di daerah, mungkin 500 juta bisa jadi satu masjid lah, ya, walaupun sederhana mungkin, ya. Sudah ada belum dananya kita hari ini? Nah, jadi ini kita bukan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk berwakafnya 10 juta, 5 juta, bukan. Tapi kita mau ngajak wakaf 500 juta. Ya, 500 juta nih. Hari ini kalau seandainya Bapak Ibu ada uang di rekening atau di deposito, ya, yuk wakafin yuk 500 juta, gitu ya. Ya, mungkin sebagian kita belum ada dananya, ya. Ataupun kalau sudah ada dananya, belum tentu juga hari ini mau langsung diwakafkan semua, ya. Ya, mungkin di antara uang tersebut masih ada kebutuhan bisnis, ya, buat buat berangkat haji mungkin, ataupun buat anak sekolah, ataupun buat kebutuhan lain, gitu ya. Nah, eh kalaupun memang belum ada, ya, tapi pengen nggak masih kalau suatu saat nanti kita tetap bisa berwakaf 500 juta?
gitu ya. 500 juta bisa menjadi satu masjid loh, bisa menjadi satu kelas, bisa menjadi madrasah yang nanti orang-orang belajar di sana dapat apa namanya, kita dapat pahalanya gitu ya dari apa yang kita wakafkan. Artinya kalau beda dong ya antara kita 50.000 dengan 500 juta kan. 50.000 mungkin satu semen aja nggak dapat. Ya walaupun kita tahu namanya pahala di mata Allah Subhanahu wa taala ya besar kecil ada pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecil aja dapat pahala, apalagi kalau kita bisa berwakaf besar, tentu pahalanya juga besar. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an satu huruf ya, itu dapat satu kebaikan, apalagi kalau 10 huruf kan, atau apalagi kalau satu ayat, apalagi kalau satu juz, apalagi kalau 15 juz, atau apalagi kalau 30 juz, tentu pahalanya lebih banyak gitu ya. Nah, kalau kita pengen berwakaf 500 juta ini kita bisa berwakaf buat keluarga. Ya, diniatkan buat sekeluarga. Ya masing-masing kita niatkan pahalanya buat orang tua, buat kakek, nenek dan seterusnya. Ya, jadi satu masjid buat keluarga kita. Itu kan luar biasa sekali. Nah, gimana caranya? Ya, ada dua cara ya biar kita bisa berwakaf 500 juta ya. Ada kita bisa berwakaf 500 juta. Gimana caranya? Cara pertama ya, kita kumpulin dulu uangnya. Ya, ini sederhana ya. Kita kumpulin dulu uangnya. Ya kalau kita bisa menghimpun 1 juta sebulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta terus gitu ya. 500 bulan. Nah, 500 bulan dikali sejuta, 500 juta. Artinya kita baru bisa ngumpulin uang 500 juta itu setelah 41 tahun. Ya, setelah 41 tahun 6 bulan baru terkumpul 500 juta. Kalau hari ini usia kita sudah ada yang 40 ya. Berarti kan di usia 80-an. Kalau hari ini usia kita udah 50, berarti di usia 90 tahun. Nyampe nggak masalahnya? Ya, apalagi dengan kondisi pandemi ini ya. Banyak sekali ya ustadz-ustadz kita ya, guru-guru kita, teman-teman kita yang nggak nyampe 60 juga, yang 50-an, yang 40-an udah meninggal dunia. Artinya ya, kalau kita mau menunggu dulu ngumpulin uang 500 juta baru kita wakafin, ya kayaknya nggak jamin lah ya. Apalagi dalam kondisi kita saat ini, siapapun ada peluang terkena wabah ya, terkena virus dan ada peluang meninggal. Ya kita kan semuanya lagi menunggu sebab kematian aja nih. Ya kita nggak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka ada cara lain. Tetap kita bisa berwakaf 500 juta. Ya. Kita bisa berwakaf 500 juta ya tanpa harus menunggu 500 bulan. Gimana caranya? Nah, jadi kita ada program nih, ya program kuantum wakaf, ikut program namanya Repro Syariah Alisya. Ya, ini cara kuantum wakaf ya. Jadi kita ikut program tabarruk namanya, program tabarruk melalui Repro Syariah ini ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Anggaplah kita bisa ikut yang berwakaf melalui tabarruk ini 1 juta sebulan. Ya. Bulan berikutnya kita ikut lagi 1 juta, bulan kedua ikut lagi, ketiga ikut lagi. Ternyata bulan keempat kita yang terkena wabah ya kita nggak tahu kan ya mungkin saja ya nggak harus kena COVID sih namanya meninggal kan bisa kena kecelakaan bisa kena macam-macam lah. Nah pada saat inilah hati kita tetap tenang. Kenapa? Dana wakaf itu sudah ready buat kita gitu loh. Jadi ada uang 500 juta yang memang langsung bisa diwakafkan ya atas nama kita dan keluarga kita. Nah, ini cara kuantum gitu ya. Jadi kita ikut programnya saja ya. Pada saat pertama kita ikut program itu kita sudah siap wakaf 500 juta dan kita bisa langsung ikrarkan ya. Kita bisa langsung ikrarkan ke nazir yang mau kita tunjuk. Kemana? Umpama ke Kampung Mafiro atau ke Dobedo apa nanti saya jelaskan setelah ini gitu ya. Mana aja lembaga-lembaga yang sudah kerjasama sama kita untuk kita ikrarkan wakaf kita tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya programnya ya. Jadi di sini yang ikut program tabarruk ini kan bukan cuma kita ya, banyak pesertanya ya. Nah, jadi kita bersama-sama ikut namanya program Repro Syariah Tabarruk ya. Baru berjalan 3 bulan meninggal dunia. Nah, maka dia dapat uang nih 1 miliar ya. Nah, bukannya 500 juta tadi ya, ternyata 1 miliar diterima. Nah, inilah yang dibagi ya. Dari 500 juta ini, dari 1 miliar ini ada 500 juta yang bisa diwarisan, ada 490 juta yang bisa diwakafkan. Kenapa begitu ketentuannya? Karena ini ada fatwanya ya. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ahli waris tetap mempunyai haknya. Gitu. Tetap mempunyai haknya ya dan kita juga sudah punya wakaf gitu ya. Nah, ini bunyi fatwanya ya. Oke. Nah, ini nazir-nazir wakaf yang sudah bekerja sama-sama kita ya. Ada Domain Duafa, ada Al-Azhar, ada rumah wakaf, ini rumah zakat ya, ada I-wakaf, ada wakaf ikadi, wakaf mandiri atau yatim mandiri,
Ada wakaf Yakesma, ada wakaf Kampung Maghfirah, dan ada wakaf PBNU. Ya, kita tinggal tunjuk saja ke lembaga wakaf yang kita mau kerjasama. Kalau kita mau wakafkan ke rumah sakit, ya buat membangun rumah sakit, ya ini Domi Duafa punya program, ya kita bisa arahkan ke sana. Wah, di luar ada suara ini ya yang lewat ya. Kemudian juga ada Al-Azhar, program wakafnya ada wakaf masjid, wakaf sumur, bor, ya wakaf pendidikan, ya wakaf Al-Quran, wakaf bil jenazah, ya dan wakaf hewan ternak, ya hewan kurban, ya. Juga ada wakaf rumah zakat, ya rumah wakaf, ya ini wakaf pembangunan SD ya di daerah pinggiran, ya wakaf sekolah namanya. Dan juga wakaf air bersih, juga wakaf kebun wakaf produktif, ya. Kemudian kalau kita mau ke inisiatif wakaf, ya iwakaf, ini PKPU, ya kita bisa juga salurkan wakaf kita ke sana melalui iwakaf ya. Ada wakaf sumur, wakaf klinik, ya. Tinggal kita mau kemana. Nah, kalau kita mau bangun masjid nih, contoh ini IKADI ya, Ikatan Dai Indonesia punya program membangun 1.000 masjid di Indonesia. Nah, kita bisa berwakaf melalui IKADI. Karena IKADI ini menariknya adalah kalau kita wakaf masjid, ya dia siapkan imam langsung. Ya, dia siapkan imamnya langsung, kemudian dia ada program kajian, ya kajian harian, kajian mingguan, kajian bulanan. Jadi masjidnya semarak ya, masjidnya tidak sepi. Nah, yang disayangkan kan kalau kita berwakaf masjid tapi nggak ada yang sholat, nggak ada aktivitas kegiatan di dalamnya, ya kan? Kita berharap masjid kita makmur, ternyata enggak. Nah, kalau kita pengen berwakaf masjid, kita nanti bisa ikrarkan wakaf kita ke melalui Ikatan Dai Indonesia, ya. Kemudian juga wakaf perguruan tinggi Yakesma, ya juga rumah tahfidz, wakaf produktif juga kita bisa arahkan, ya. Kemudian juga wakaf buat anak yatim, ya ini yatim mandiri juga kita bisa ya ke yatim mandiri. Nah, atau ini ya kita ke Kampung Maghfirah, ya karena saya duta wakaf Kampung Maghfirah, ya beberapa teman-teman saya ajak juga untuk ikrar wakaf langsung sama Ustadz Hatta, ya. Ustadz Hatta langsung menerima wasiat wakaf dari teman-teman kita. Ini ada Gilang ya, wakafnya 450 juta, masih milenial, masih muda tapi bisa, ya. Juga ada Ibu Karmila, wakafnya 225 juta, ya. Diserahkan, diikrarkan ke Kampung Maghfirah, diterima langsung oleh pimpinan Kampung Maghfirah Ustadz Ahmad Hatta, ya. Dan nah ini ada videonya ya, dia video ikrar wakaf ya. Tapi saya cepatin aja. Oke, selanjutnya ini apa keistimewaan program Kontum Wakaf ini ya? Apa aja keistimewaannya? Oke, yang pertama begini. Dengan kita ikut program Kontum Wakaf ini, kita sudah mendapatkan ketenangan batin. Ya, tenang dalam bekerja dan beribadah. Maksudnya bagaimana? Ya, karena pada saat pertama kali kita ikut program itu, ya kita sudah siap dua hal. Yaitu kita sudah ada nilai wakaf yang kita siap ikrarkan, ya, dan juga ada namanya warisan yang siap kita tinggalkan buat keluarga kita. Jadi dulu pada zamannya Rasulullah kan ada Sa'ad bin Abi Waqqas minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mewakafkan semua harta saya ke Baitul Mal. Kata Rasulullah nggak boleh, ya. Kemudian dia maksa lagi setengahnya dari hartanya dia. Rasulullah juga nggak ngizinin, ya 2/3 nggak diizinin juga. Akhirnya cuma 1/3, ya. Kata Rasulullah, engkau tinggalkan ahli warismu itu berkecukupan, ya. Tidak meminta-minta kepada orang lain, ya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka nanti menjadi beban orang lain. Gitu. Jadi engkau tetap harus mempunyai warisan buat keluargamu. Nah, disinilah program Kontum Wakaf ini ya, ada wakaf yang disiapkan, ada waris yang disiapkan. Nah, ini menarik programnya. Ya, nah ini contoh ya, Pak Wahyu ya wakafnya 70 juta ya, menyiapkan wakaf dan warisan untuk keluarganya. Ya, ini juga ada Ibu Dian Adriani ya, juga menyiapkan wakaf dan waris buat 3 putrinya. Ya, Ibu ini sudah ditinggal suaminya. Apa yang dia lakukan? Ya, dia siapin program wakaf dan waris melalui Kuantum Wakaf ini ya untuk 3 anaknya. Nah, yang kedua ada istilahnya mempermudah, membantu merencanakan dan menciptakan wakaf sejak dini. Jadi pada hari ini kita ikut programnya, dana wakaf sudah tersedia ya dengan cara mudah ya, terencana. Ya tinggal kita ikut programnya mengangsur setiap bulan. Gitu ya. Dan ada kepastian untuk berwakaf dalam jumlah uang tunai ya, yang sangat besar. Gitu ya. Ini contoh ya, ini Bu Nur cuma 30.000 per hari. Kalau diperbulankan sekitar 900.000 lah, ya 1 jutaan lah sebulan. Tapi Bu Nur bisa berwakaf 1 miliar, gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Tia, ya 30.000 menyisihkan uang belanjanya, ya dia bisa berwakaf 500 juta. Kenapa beda-beda ya? Karena di sini umur orang beda-beda, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bisa berwakaf atas nama almarhum, ya atas nama orang tua kita, kakek kita, ya yang kita buat nanti dengan namanya wakaf wasiat, ya wakaf wasiat atas nama almarhum. Nah, ini contoh Ibu Klaswara ya, ini seorang notaris ya, berwakaf 2 miliar ya
Untuk apa? Untuk dirinya dan keluarganya dan orang tuanya, ya. Kemudian juga ini ada milenial ya, Aditya berwakaf 1 miliar untuk orang tuanya. Ya dia ikut programnya dan diwakafkan, diniatkan, diwasiatkan untuk wakaf atas nama orang tuanya. Maulvi juga ya, atas nama orang tuanya juga 750 juta. Ya, ini juga 1 miliar Pak Diki, pengusaha sayur organik ya. Dari hasil usahanya ikut program kontum wakaf, diniatkan wakaf atas nama kedua orang tuanya. Nilai wakafnya 1 miliar. Ini juga ada Bu Desti ya, berwakaf atas nama orang tuanya, nilai wakafnya juga 600 juta. Gitu ya. Nah, apalagi keistimewaan kontum wakaf ini membantu wakif untuk berwakaf aset berupa rumah, kendaraan ya tanpa harus kehilangan aset. Nah, gitu. Gimana nih ceritanya? Ya, jadi kalau kita mau wakafkan rumah kita ikut ambil programnya ya senilai harga rumah. Ya, jadi rumah kita mau 10 miliar, ya udah kita ikut program yang 10 miliar ya, nanti rumah itu ya itu kita wakafkan 10 miliarnya buat ahli waris seperti itu gitu ya. Nah ini contoh Al-Hikmah nih Ustadz Syarifuddin ya, yang punya lembaga pendidikan di Al-Hikmah di Mampang ya, berwakaf 1 miliar ya untuk apa namanya yayasannya Al-Hikmah. Ya ini juga ada Ustadz Mardianto anggota DPR di PKS ya asal Bogor, dia punya tanah ya yang itu nanti mau dibangun oleh dia rumah tahfidz ya dan juga masjid. Nah, maka dia ikut program yang 5 miliar. Nanti diwasiatkan kepada keluarganya ya dan menyiapkan waris buat keluarganya langsung 5 miliar. Ya 4 juta sebulan ikut programnya. Juga kita bisa menentukan nazir wakaf tadi ya. Kita mau tunjuk lembaga apa yang ngelola wakaf kita. Mau buat apa? Buat masjid, buat rumah sakit, buat pesantren, bisa. Kita langsung tentukan karena kita ada ikrar wakaf namanya. Nah, ini kalau ini Bu Sari ya, Bu Ratna Sari ini Jamaah Mafiro juga wakafnya ke Kampung Mafiro untuk apa? Untuk wakaf pendidikan dan dakwah ya. Diserahkan langsung ke Kampung Mafiro. Wakafnya 250 juta dan punya nyiapin warisan juga buat keluarganya 250 juta. Iuran wakafnya juga cuma 500.000 ya. 500.000 per bulan tapi bisa berwakaf 250 juta melalui wakaf wasiat namanya ya ke Kampung Mafiro dan juga punya warisan ya. Ini juga Ibu Mira Karmila ya, Mira Karmelia ya. Ini jamaah Mafiro juga mewakafkan 250 juta ke Kampung Mafiro ya. Langsung diserahkan kepada Ustadz Ahmad Hatta ya. Nah, ada Ustadz Kamrizal juga berwakaf 600 juta ke Yayasan Arisala di Padang ya. Beliau ini adalah guru di sana ya, di lembaganya sendiri ya. Dia ikut program kuantum wakaf kemudian ke lembaganya. Kemudian juga ada Ustadz Firman Bahar ya, 650 juta berwakaf ke Ustadz Arisala juga buat keluarganya diniatkannya. Nah, ini ada iuran wakafnya. Jadi istilahnya kalau kita mau berwakaf itu sebenarnya sangat simpel sekali ya. Ada tabel kuantum wakaf dan waris. Jadi program kita ini menyiapkan wakaf dan waris secara bersamaan. Anggaplah di sini kalau kita masih usia 41 tahun lah, ya 41 tahun, 45 tahun itu ada di tabel ya. Nah, kalau kita mau berwakaf 200 juta itu bisa banget ya. Wakaf 200 juta, warisan 275 juta. Per hari itu cuma 21.000 ya. Kalau diperbulankan 650.000 kita ikut iurannya selama 20 tahun ya. Jadi program ini walaupun kita belum sampai 20 tahun ya ternyata kita sudah keburu meninggal, wakafnya langsung ada ya. Warisnya juga langsung disiapin. Artinya kita lebih tenang, wakaf dan waris secara bersamaan sudah ready gitu ya. Jadi 650 ribu ya. 21.000 itu kalau kita bagi umpama kita 10.000 istri 10.000 itu kan kecil sekali ya per hari kita sisihkan 10.000 per hari. Kalau kita punya anak 2 berarti 5.000 ya per hari kita sisihkan untuk wakaf sekeluarga. Artinya 200 juta itu bisa menjadi wakaf keluarga kita ya. Nah, kalau kita mau wakaf lebih gede lagi 450 juta ya 40.000 lah per hari, 43 ribuan lah per hari ya. Jadi umpama kita 10.000, istri 10.000, anak pertama 10.000, anak kedua 10.000 ya, kemudian anak ketiga mungkin 5.000, kan ada 45.000 loh sehari. Ya kita sisihin per hari 10.000, kita bisa kok berwakaf 450 juta dengan cara kuantum ini. Tapi kalau kita cara biasa nggak bisa. Ya, kita harus nunggu waktu 500 bulan dulu biar terkumpul 450 juta. Tapi dengan cara kuantum kita bisa berwakaf lebih simpel, lebih mudah dan kita langsung bisa buat ikrar wakaf ya. Kemana wakaf kita nanti akan kita serahkan untuk dikelola ya. Nah, bahkan kalau mau wakaf 1 miliar ada caranya ternyata. Ya kita ikut aja program ini ya, wakaf 1 miliar dan waris 1,2 miliar. Ya, iurannya juga nggak besar juga gitu ya, kecil juga untuk bisa berwakaf 1 miliar.
ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau ada tabel, nah saya memang hitungan saya cuma bisa nyisihin 500.000 aja deh, umpama 500.000 per bulan seandainya, ya itu bisa. Ya 500.000 per bulan kalau masih usia 40 tahun itu ada nilai 500 juta loh. Ya, 500 juta tinggal kita mau wakafin berapa aja. Ya, umpama 300 juta mau kita wakafin atau 200 juta, 300 jutanya buat warisan bisa juga. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini penting saya sampaikan juga. Jadi siapa tuh? Kok ada dana wakaf 500 juta tadi gitu ya? Ada 1 miliar tadi. Siapa yang memberikan uang itu? Lembaga apa yang bisa memberikan wakaf sebegitu besarnya? Nah, ini partner kita kerjasamanya dengan Allianz Syariah yang kelola dananya, gitu ya. Ini Allianz Syariah yang nanti akan menyalurkan wakaf kita kepada lembaga-lembaga yang tadi kita kerjasama, karena sudah kerjasama ya dengan beberapa lembaga nazir wakaf tersebut. Tinggal nanti akan ditransfer ke ahli waris kita berapa, ke lembaga wakaf berapa, ya. Nah, ini adalah lembaga keuangan yang terbaik di Indonesia saat ini, gitu ya. Kemudian juga apa kata Pak Habibie? Nah, ini perlu kita tahu juga ya, Pak Habibie adalah ternyata yang membawa Allianz ini ke Indonesia. Ingat nggak suaranya ya? Nggak kedengeran ya Nggak suaranya? kedengeran, nggak kedengeran. Kenapa nggak masuk ya? Ya, di sini Pak Habibie menyampaikan bahwa itu temannya, gitu. Jadi pada saat dia kuliah di Jerman, ya dia ketemu teman kakak kelasnya, dia bilang, ayo ke Indonesia, ya, untuk membuat apa namanya cabang perwakilan di Indonesia. Akhirnya orang itu datang, ya, membuka cabang di Indonesia. Ini Pak Habibie yang bawanya ke Indonesia. Ini cerita beliau ya, tapi saya suaranya nggak keluar ya. Oke, nanti ada di internet, bisa kita cek di internet saja. Oke, ya ini perusahaan besar dunia ya, sangat sehat, sangat kuat sekali ya, mengelola dana 2,3 triliun US dollar ya. Mercy BUMN juga dananya dikelola oleh Allianz ya. Kemudian nomor satu dunia ya dari industri keuangan yang ada, dia nomor satu. Klaimnya per hari itu sekarang sudah sampai 28 miliar ya, sampai saat ini per hari ya. Oke, nah ini program wakafnya gitu loh. Jadi kalau dulu orang bicara, wah asuransi ya, dulu kan cuma bicara tentang kesehatan, tentang kecelakaan, tentang meninggal ya. Tapi sekarang tidak ya. Sekarang itu produknya sudah lebih berkembang ya. Ada produk wakafnya. Nah, gitu. Jadi ada namanya fitur wakaf ya. Jadi kita bisa berwakaf melalui program Allianz Syariah ini. Ya kita ikut programnya, di situ kita langsung menentukan wakaf kita. Berapa besar wakaf kita tentukan, dan kepada siapa lembaga yang mau kita tunjuk untuk kita serahkan wakaf kita. Gitu ya. Kenapa? Ya karena begini, ya ada keuntungannya. Yang pertama adalah tentu berkah gitu ya. Nilai wakaf kita bisa dimanfaatkan ringan. Kenapa? Karena kita mencicil aja per bulan dengan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan amanah, karena kita sudah kerjasama dengan nazir-nazir wakaf yang sudah ada. Gitu ya. Artinya nanti kita nggak khawatir wakaf kita itu akan disalahgunakan ataupun mungkin nggak nyampai. Enggak, karena kita sudah punya MOU kerjasama dengan nazir-nazir yang tadi kita sebutkan di atas. Yang keempat adalah lestari ya, sumbangsi bermanfaat untuk umat insya Allah, karena lembaga-lembaga wakaf tadi memang sudah kompeten di bidangnya untuk apa namanya menjalankan tugas-tugasnya mereka ya. Nah, ini yang sudah apa namanya diserahkan wakafnya. Nah, jadi ini contoh ya, ada orang tua dari dua anak ini ya meninggal dunia. Dalam wasiat wakafnya dia menulis di situ ya untuk diserahkan kepada inisiatif wakaf, i-wakaf. Nah, ini baru tanggal 3 Juni kemarin ya, bulan lalu ini diterima oleh Ustaz Ahmad Yusuf, Direktur Wakaf i-wakaf ya, menerima wakaf kalau nggak salah sekitar 118 juta nilai wakafnya ya. Nah, dalam wasiat wakafnya tersebut disebutkan apa wakafnya? Dipilih wakaf sumur dan wakaf pembebasan lahan pesantren. Gitu ya. Jadi nanti akan kelola wakafnya adalah inisiatif wakaf. Nah, diserahkan langsung oleh Allianz ke lembaga wakafnya tersebut dan disaksikan oleh ahli warisnya, oleh anaknya. Nanti seperti itu ya programnya. Ya, insya Allah wakafnya terlaksana dan amanah karena langsung diserahkan kepada nazir wakaf yang ditunjuk dari awal. Gitu ya. Kita mau wakafnya kemana? Nah, jadi kita di dunia ini hidup cuma 3 hari, ya kata Imam Hasan Al Basri ya. Kemarin yang udah kita nggak bisa lagi kita ulang, baik indah buruknya semua sudah berlalu. Ya, dan hari inilah kesempatan kita beramal ya, menabung ataupun kita berwakaf ya. Dan besok belum tentu ada usia kita ya, karena kita nggak tahu kehidupan kita ini cuma sementara ya. Dan kalau kita mau berwakaf ada cara
yang bisa optimal kita wasiatkan wakaf kita kepada lembaga yang mau kita tunjuk. Nah, kalau hari ini yang hadir ada rencana ya pengen merencanakan wakaf, ya silakan ya melalui program Kuantum ini bisa hubungi kami ya Duta Wakaf ya. Eh, ya teman-teman yang mengundang silakan nanti Bapak Ibu berminat untuk berwakaf wasiat ya melalui program Kuantum Wakaf ini silakan. Jadi nggak usah khawatir kita ikut programnya per bulan, sanggup 500.000 di itu ada nilai uang santun yang akan diterima ya, apakah nanti 500 juta atau nanti 200 juta atau nanti 1 miliar, tinggal porsinya aja ya, porsinya kita mau wakafnya berapa persen ya, bisa 30%, maksimal 45% ya, maksimal dalam fatwanya seperti itu. Jadi ahli waris kita punya santunan buat keluarga yang ditinggalkan, kita punya pahala wakaf yang kita niatkan jariahnya pahalanya untuk sekeluarga kita gitu. Jadi nggak harus nunggu 400 tahun dulu, 400 tahun, 500 bulan, ya 41 tahun. Kalau kita mau berwakaf seperti itu kan lama sekali waktunya, masanya ya. Jadi dengan cara ini, cara simple, cara mudah, ya. Nah kalau saya sekarang sebagai Duta Wakaf Kampung Mafiro, ya saya mengajak pada jamaah-jamaah Mafiro untuk ayo berwakaf, ya. Karena Mafiro itu, ya, kalau saya boleh sharing sedikit programnya, ya. Wakaf Kampung Mafiro ini Ustadz Hatta ya punya program yang besar sekali bahwa ini program beliau ya. Ini kita sedikit jelaskan ya tentang Kampung Mafiro ya. Ya ini program Mafiro ya. Di sana mahasiswa-mahasiswa kuliahnya gratis ya. Setiap tahun itu 250 mahasiswa yang kuliah sana ya gratis karena di sini Mafiro mencetak guru-guru ya yang akan nanti mengajarkan agama Islam ini kepada umat ya. Di Masjid Kampung Mafiro ya indah sekali, nyaman sekali, dan kegiatannya juga ya ada pramuka, ya, belajar mengajarnya ini semua berbahasa Arab belajarnya ya. Dosen-dosennya juga dari Madinah ya, dosen-dosennya ya dari Sudan juga ada, dari banyak kan dari Madinah ya. Dan juga ini kegiatan ekstrakurikulernya ya. Juga ada guru-guru akhwat yang disiapin ya untuk mengajar putri-putri ya. Dan sudah mendapatkan izin dari Departemen Agama ya di kampusnya ini. Ya, ini sekolahnya ya, sekolah Milbos namanya, Mafiro Islamic Leadership Boarding School ya. Ya, guru-guru tadi dicetak untuk mengajarin anak-anak ini ya. Karena begini, kalau kita nggak siapin gurunya, ya siapa yang mengajarkan anak keturunan kita ke depan, mengajarkan Islam, mengajarkan agama ini siapa? Maka kita perlu mencetak gurunya. Nah, wakaf tersebut dialokasikan ke sini, gitu ya. Nah, juga ya, standarnya internasional ya, dan sudah kerjasama dengan Universitas Islam Madinah, Ustadz Hattanya, alhamdulillah ya. Jadi mahasiswanya, santri-santrinya telah tamat SMA nanti dikirim ke sana untuk belajar ke Madinah ya. Nah, program jangka panjangnya ini yang perlu kita siapin gitu loh. Jadi makanya wakaf wasiat tadi yang jamaah-jamaah Mafiro lakukan itu adalah untuk mensupport ini. Ya, nanti di tahun 2024, 2030 ya, bahkan ada program nanti di tahun 2040. Nah, ini Mafiro akan mendirikan sekolah-sekolah Mafiro di tahun 2040 di seluruh Indonesia. Maka program wakaf wasiat tadi yang sekarang saya dan tim himpun ke Kampung Mafiro itu tujuannya buat ini. Ya, kan kalau sekarang kan 2021, 2040 kan ada 20 tahun ke depan lah ya. Insya Allah wakaf tersebut ya bisa dimanfaatkan ya untuk apa? Ya, wakaf wasiat yang hari ini dibuat oleh jamaah-jamaah Mafiro melalui program Kuantum Wakaf ini nanti tujuannya untuk mensupport pembangunan Kampung Mafiro, pembangunan sekolah-sekolah Mafiro yang ada di seluruh Indonesia di tahun 2040. Ini programnya Ustadz Ahmad Hatta gitu ya. Nah, ke depan Ustadz Hatta juga lagi nyiapin menjadi badan wakaf ya, Mafiro ini akan menjadi badan wakaf Mafiro ya. Nah, inilah kesempatan kita Zam-Zam itu kenapa disebut Zam-Zam? Karena Zam-Zam itu kan sumber kebaikan gitu ya, yang mengalir terus airnya nggak putus-putus sampai akhir zaman, dari zaman Ismail ya, zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang orang masih nikmati Zam-Zam tersebut. Nah, inilah yang diharapkan pahala kita juga akan dinikmati sampai akhir zaman ya. Nah, ini Mafiro ya punya butuh dana masih besar sekali sebenarnya gitu ya, yang memang terus kita himpun dana wakafnya ya. Bisa dengan wakaf uang tunai langsung ya, dengan melalui website yang Kampung Mafiro, atau dengan ini ada jamaah-jamaah berwakaf ya, 50 juta, 1 juta ya, 40 juta, banyak lah ya.
100 juta bisa ya, 50 juta, atau wakaf uang berjangka ya, bisa wakaf berjangka dalam 5 tahun nanti dipinjamkan dulu uangnya ke Mafiro untuk diwakafkan. Ya ini contoh Pak Kasmen juga berwakaf 50 juta ya, ada Ibu Pak Subeki, Ibu Ratna Sari 100 juta wakafnya ya, wakaf berjangkanya. Ya, yang tadi juga ikut program wakaf 210 juta juga melalui Kuantum ya. Nah, ini kita lihat ya ikrar wakafnya seperti apa. Nggak kedengaran juga ya suaranya ya. Sayang ya. Oke deh, next aja. Nah, ini tadi yang sudah saya jelasin ya. Jadi Bu Ratna Sari ini semangat terus ya, berwakafnya banyak banget beliau ini ya. Dia ikut lagi program Quantum Wakaf 210 juta. Ya, per bulan iurannya 500.000 ya. Ini juga Ibu Mira tadi saya jelaskan ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi program wakaf ini kita bisa lakukan ya dengan cara kuantum. Kita menyiapkan wakaf buat keluarga kita dengan cara mudah dan sederhana. Dan insya Allah sudah banyak yang menanti untuk ikrar wakaf ya. Rencana kita kemarin itu awal bulan Juli kemarin kita mau ke Kampung Mafiro, tapi ternyata karena kondisinya di PPKM kita belum melakukan ikrar wakaf lagi ya. Yang sudah ada ini ada Pak Bobi wakafnya 1 miliar ya, Jamaah Mafiro juga. Ada Pak Kasmen juga wakafnya 400 juta ya. Ada dia ambil programnya 1 miliar. Keluarganya 60%, 40% diwakafkan ke Kampung Mafiro. Ya, ada juga Pak Nazarudin, juga Jamaah Mafiro juga berwakaf 150 juta. Ya, dan juga ada beberapa teman yang rencana menyerahkan wakaf wasiatnya ke Kampung Mafiro, tapi kondisinya masih pandemi, ya masih PPKM. Mudah-mudahan setelah berlalu nanti kita akan adakan ikrar wakaf ya di Kampung Mafiro insya Allah. Jadi Bapak Ibu semua yang berminat silakan ya kita bersama-sama menyiapkan amal jariah buat keluarga kita ya melalui cara kuantum. Kita bisa berwakaf maksimal, optimal, niat buat keluarga kita, ya tidak harus langsung ada uangnya sekarang. Cukup kita sisihkan 500.000 per bulan, itu sudah sangat besar sekali ya untuk kita bisa berwakaf bisa 200 sampai 500 juta dengan cara kuantum ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau boleh, kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan 1-2 orang ya. Ada waktu kita 2 menit lagi, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti silakan japri saja. Ya terima kasih hari ini yang sudah hadir ya, beberapa jamaah Firo sepertinya saya lihat ada Ibu Mina, ya ada Ibu Hilda, ya ada Pak Radian ya, luar biasa ya. Udah ada Bu Reni juga jamaah Firo ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yuk mari bersama-sama kita support Kampung Mafiro ya untuk berwakaf ya, ada Pak Tatang juga ya. Dan teman-teman yang lain ya, teman-teman duta wakaf silakan. Ya, mari kita semangat-semangat untuk mengajak umat berwakaf dan kita menyiapkan bekal akhirat kita melalui wakaf ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat mulia kita. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Closing ya. Assalamualaikum.